Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Upasika Pandita Triwanti, Sarjana Agama Buddha, penyuluh agama Buddha dari Kabupaten Oku Timur, akan menyampaikan topik pada malam hari ini dengan tema makna Magha Puja dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, Magha Puja adalah salah satu hari suci dalam agama Buddha yang dirayakan untuk memperingati peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada zaman kehidupan Sang Buddha. Peristiwa ini terjadi pada bulan Magha, yaitu bulan ketiga dalam kalender lunar India, yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau Maret dalam kalender Masehi. Perayaan Magha Puja berasal dari suatu peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Caturanga Sanipata. Caturanga Sanipata yaitu pertemuan yang sangat luar biasa. 1250 arahat yang semuanya murid Buddha yang telah mencapai pencerahan. Tempatnya di Wihara Weluwana di Rajagaha. Tanpa diundang. Peristiwa ini memiliki 4 keajaiban yang terjadi secara bersamaan. Keajaiban yang pertama yaitu 1250 biku hadir tanpa diundang. Jadi, semua biku ini adalah arahat, yaitu orang yang telah mencapai nibbana. Dan mereka semua adalah murid langsung Sang Buddha. Keajaiban yang kedua, semua biku telah ditabiskan langsung oleh Sang Buddha. Ini yang disebut dengan ehibiku. Jadi 1250 arahat ini tidak ada di antara mereka yang ditabiskan oleh orang lain selain oleh Buddha sendiri.
Pertemuan ini terjadi pada malam purnama, tepatnya di bulan Maga. Nah, keajaiban yang ketiga ini jarang sekali terjadi secara alami. Dan yang keempat, yaitu Buddha memberikan ajaran tentang Ovada Patimokkha. Jadi Buddha memberikan pedoman bagi para biku yang mencakup 4 prinsip utama, yaitu tidak berbuat kejahatan, berbuat kebajikan, sucikan pikiran. Ajaran ini menjadi inti dari moralitas. Di dalam ajaran Buddha. Pendengar yang berbahagia, memahami Magga Puja bukan sekedar mengenang sejarah atau mengikuti ritual, tetapi juga mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era zaman modern saat ini, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan untuk menghadapinya, kita bisa menerapkan nilai-nilai Magga Puja dalam kehidupan kita. Cara menerapkannya bagaimana? Yang pertama, yaitu tidak berbuat kejahatan. Tidak berbuat kejahatan berarti menghindari segala tindakan yang dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Ini dapat diwujudkan dengan menjaga sila atau moralitas, mengendalikan emosi, menjalin hubungan yang baik, menjaga sila atau moralitas berarti mempertahankan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ajaran agama dan filsafat, sila sering dikaitkan dengan disiplin moral yang membentuk karakter seseorang. Nah, bagaimana cara menjaga sila? Cara menjaga sila yang pertama, yaitu dengan mengendalikan diri. Artinya, kita menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tidak bertindak atas dorongan emosi negatif seperti marah,
Misalnya, iri atau dendam terhadap orang lain atau individu. Cara menjaga sila yang kedua, yaitu dengan menjaga ucapan. Artinya, kita harus berbicara jujur, tidak menyakiti, tidak berkata kasar, tidak menggosip, dan tidak berkata yang dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian cara menjaga sila yang ketiga, yaitu menghormati hak orang lain. Di sini berarti kita harus menjaga dan bersikap adil, tidak mengambil hak orang lain, seperti mencuri, menipu, dan menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik berarti kita harus bersikap hormat kepada sesama, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun di dalam masyarakat. Selain itu juga kita menghindari perbuatan yang dapat merugikan hubungan sosial. Contohnya seperti kita mengkhianati kepercayaan kita. Dengan kita mengkhianati kepercayaan kita, akan terputuslah suatu hubungan sosial yang kita jalin dengan sesama, baik itu keluarga, lingkungan kerja, maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima dari menjaga sila, yaitu menjauhi tindakan yang merusak diri sendiri. Contohnya di sini penyalahgunaan alkohol, kemudian narkoba, atau juga perilaku yang dapat membahayakan kesehatan kita. Jadi di sini kita harus bagaimana? Yaitu menjalani kehidupan yang seimbang dengan menjaga pola makan, istirahat yang teratur, dan diseimbangkan lagi dengan olahraga. Menjaga sila yang keenam, yaitu berbuat kebajikan secara konsisten. Artinya, kita tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi juga aktif dalam melakukan kebajikan. Nah, ini adalah penerapan yang kedua, salah satunya, yaitu dengan memperbanyak kebajikan. Artinya, dengan memperbanyak kebajikan, kita sudah tidak melakukan kejahatan. Seperti yang dikatakan di dalam Majjhima Nikaya 61, di dalam sutta ini
Buddha memberikan nasihat kepada putranya yang bernama Rahula tentang pentingnya mengendalikan perbuatan, ucapan, dan pikiran. Buddha menekankan bahwa seseorang harus berpikir sebelum bertindak, memastikan bahwa tindakannya tidak membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendengar yang berbahagia, menjaga sila adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan terus-menerus. Dengan menjalankannya, seseorang bisa hidup lebih damai dan harmonis serta dihormati oleh orang lain. Penerapan yang kedua yaitu melakukan kebajikan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan menghindari perbuatan buruk, alangkah baiknya kita aktif di dalam berbuat baik. Kebajikan kita bisa kita lakukan dengan berdana. Berdana berarti melakukan kemurahan hati atau kedermawanan. Tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah bagian paling penting dalam mengembangkan kebajikan atau yang disebut dengan punya. Salah satu bentuk praktik dasar bagi umat Buddha. Ada beberapa jenis-jenis dana. Yang pertama yaitu amisadana. Amisadana berarti pemberian materi, seperti kita memberikan makanan, obat-obatan, atau uang kepada seseorang atau makhluk yang membutuhkan. Yang kedua yaitu abayadana, yang artinya memberikan perlindungan, seperti membantu mereka yang dalam bahaya atau memberikan rasa aman pada makhluk lain. Kemudian yang ketiga yaitu dhammadana. Nah, ini adalah dana yang paling tinggi di antara amisadana dan abayadana. Pemberian ajaran Dhamma dianggap lebih tinggi karena dapat membawa kebijaksanaan dan kebebasan dari penderitaan. Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, di antara dana-dana yang lain, dana dhammalah yang paling tinggi. Bagaimana cara kita berdhamma? Berdhamma itu tidak harus dengan kita berceramah seperti di depan.
Contohnya seperti para biku yang memberikan ceramah. Berdharma itu bisa dengan melakukan pembacaan parita, berdiskusi, dan bertukar pikiran yang dapat memberikan inspirasi dan mengubah perilaku pola pikir yang lebih bijaksana. Di dalam Anguttara Nikaya Welama Sutta, Sang Buddha menyatakan bahwa meskipun memberikan banyak harta adalah baik, memberikan dhamma atau melatih sila memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dana adalah langkah awal dalam menjalankan spiritual yang kemudian dilanjutkan dengan sila atau moralitas dan bawana meditasi dengan mengembangkan hati yang lapang dan menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian penerapan yang ketiga, yaitu mensucikan pikiran, atau dalam bahasa Pali yaitu Sacittapariyo Dapanang. Pendengar yang berbahagia, pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Jika kita memiliki pikiran yang bersih, maka ucapan dan perbuatan kita juga akan baik. Bagaimana cara mensucikan pikiran kita? Yang pertama yaitu dengan melatih ketenangan dan kejernihan batin agar tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif dengan cara melatih meditasi. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kesadaran bahwasannya kita selalu sadar terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menghindari keserakahan dan kebencian. Ini berarti bahwa kita belajar menerima kehidupan dengan penuh rasa syukur dan mengurangi kemelekatan terhadap hal-hal duniawi. Contohnya, misalnya pada saat kita marah, kita tidak langsung bereaksi. Tetapi di sini kita coba untuk mengambil nafas dalam. Saat kita marah, tarik napas, kemudian hembuskan, tarik napas lagi dan hembuskan. Lakukan sebanyak 3 kali. Dan kemudian kita merenungkan, kita berpikir kalau kita marah, kita akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik dari kemarahan yang ada di dalam diri kita. Jadi, sebelum kita marah,
cobalah kita merenungkan akibat dari kemarahan tersebut. Dan pada saat kita iri, misalnya, cobalah kita berusaha untuk menggantinya dengan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Jika kita merasakan kebahagiaan orang lain, orang yang ada di samping kita akan merasa lebih damai. Dan satu lagi, saat kita menghadapi kesulitan atau menghadapi suatu masalah, kita bisa mencoba melihat sisi positif dan mencari solusi dengan cara bijaksana. Pendengar yang berbahagia, Maga Puja bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga pedoman untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan ajaran Ovada Patimokkha seperti menghindari perbuatan buruk, berbuat kebajikan, menyucikan pikiran, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai, lebih bahagia, dan tentunya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bagi yang mendengarkan siaran Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini dapat menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menerapkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih. Mimbar Agama Buddha.